Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 27 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Vincentius de Paul, seorang imam. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun semakin mampu untuk setia kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Vincentius de Paul. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Vincentius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam penderitaan dan kekurangan, Tuhan tetap memelihara kita dengan mengutus orang-orang yang baik untuk menolong kita. Dalam bacaan pertama yang hari ini kita renungkan bersama, melukiskan bagaimana Tuhan meringankan penderitaan orang Israel di tanah pembuangan lewat orang lain, yaitu melalui raja-raja Persia. Dan bacaan Injil yang baru saja kita baca bersama juga menggambarkan hal yang sama, bagaimana kebutuhan para murid Yesus itu dipenuhi oleh Tuhan lewat orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, kebaikan Tuhan kadang melampaui pemahaman kita. Tuhan berbuat baik kepada kita lewat siapa saja dan melalui peristiwa apa saja. Jika Tuhan berbuat baik kepada kita lewat orang-orang yang kita kenal, misalnya keluarga, saudara, teman, tetangga, rekan kerja,
dan lain sebagainya. Itu hendak menyatakan bahwa kebaikan yang kita tabur akan menuai kebaikan pula. Jika Tuhan berbuat baik kepada kita lewat orang-orang yang tentunya tidak kita kenal atau mungkin tidak kita suka, Tuhan hendak mengajar kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan hendak menyatakan bahwa setiap orang itu punya potensi untuk berbuat baik. Ada kebaikan-kebaikan dalam diri sesama kita itu. Selain itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi pada orang atau kelompok tertentu. Tuhan tidak hanya berbuat baik kepada mereka yang mencintainya, atau juga mereka yang menolaknya. Dan ini menjadi permenungan bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Mampukah kita memancarkan kebaikan Tuhan kepada siapa saja, termasuk mungkin orang yang menolak kita, orang yang mengkhianati kita, yang membenci kita? Sebagai murid-murid Kristus, seperti Santo Vincentius yang hari ini kita peringati bersama, tentunya Vincentius pun menjadi rahmat, anugerah, berkat Tuhan untuk sesamanya. Kita juga dipanggil yang sama untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Lebih-lebih mereka yang menderita. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Ya Bapa, semoga dunia dan masyarakat kami semakin ramah terhadap semua orang. Buatlah mata kami untuk melihat kebaikan-Mu dalam diri setiap orang, termasuk mereka yang membenci, mereka yang mengkhianati. Karena rahmat dan kasih-Mu lebih besar dari semuanya itu. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini
dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.